Kalau kita perhatikan geger nasab saat ini yang heboh dan diributkan, tidak lepas dari dua hal: kebanggaan sebagian orang, kedengkian sebagian orang yang lain. Apakah Habib mulia karena nasabnya? Tidak, itu bukan usaha dia. Ini penyakit-penyakit orang-orang yang betul-betul dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka sadar. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana akibat dari kedengkian. Bagaimana mereka mengada-adakan kebohongan. Kami, kemudian yang bangga mengatakan kami begini, kami begitu. Yang dengki mulai juga mengada-adakan kebohongan. Lihat bagaimana mereka mengada-adakan kebohongan, dan cukup ini merupakan satu dosa yang amat nyata. Begitu orang bangga bisa melahirkan kebohongan, begitu orang dengki juga bisa melahirkan apa? Para jamaah, hadirin hadirat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa, berkumpul di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Semoga di hari kemudian nanti Al-Quran akan menjadi juru syafaat yang akan membela kita, yang juga bersaksi bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Al-Quran dan menjunjung tinggi kedudukannya. Semoga Allah ajarkan kita ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan jauhkan kita dari segala hal yang akan memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memalingkan kita dari jalan yang telah dicontohkan dan ditauladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi Ustadz Hamzah panjang lebar telah berbicara tentang penyakit hurur yang bisa hadirin sekalian mencelakakan seseorang, yang bisa membuat orang bergabung dan berkumpul bersama syaitan ar-rajim yang bersikap angkuh sombong di hadapan Tuhannya. Ketika Allah menguji dirinya untuk sujud di hadapan Adam, dia mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya, masa saya harus sujud di hadapannya? Kamu ciptakan saya dari api, sedangkan kamu ciptakan dia dari tanah. Padahal yang menganugerahkan dia kemuliaan tersebut Allah. Seandainya asal usulnya dari api merupakan kemuliaan, yang menganugerahkan Allah, bukan hasil usahanya. Padahal di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kepatuhannya, sebagaimana Allah menguji Ibrahim ketika diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang yang tak bertuan. Ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya, ini ujian dari Allah untuk menguji keislaman, kepatuhannya kepada Allah. Seandainya Iblis, kata Iblis ini di belakang hari, karena sebelumnya dia berasal dari bangsa jin, belum dikenal dengan nama Iblis kecuali setelah dia membangkang dan menentang. Kalau pada saat itu dia tunduk mentaati perintah Allah, dia akan menjadi orang yang betul-betul dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mulianya seseorang bukan karena asal usulnya, tapi mulianya seseorang karena ketaatan kepatuhannya kepada Allah. Tapi iblis bangga diri, membanggakan asal usulnya, akhirnya akal sehatnya hilang, dia bersikap sombong, angkuh di hadapan Allah. Langsung Allah berkata padanya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Langsung Allah bilang, kamu turun dari tempat ini, tempat yang mulia, di mana tadinya dia berkumpul bersama para malaikat beribadah pada Allah. Allah perintahkan dia turun dari tempat yang mulia tersebut menuju tempat yang rendah. Itu tempat yang betul-betul apa? Tempat yang betul-betul tak dapat dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Sungguh tidak dibenarkan bagimu untuk bersikap sombong di tempat ini. Maka keluarlah kamu, innaka minas sagirin, sesungguhnya kamu termasuk
dari makhluk yang hina. Kalau saghir artinya kecil, kalau saghir artinya hina dina. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin memasuki kehidupan yang mulia, berkumpul bersama para nabinya dan para salihin di taman surganya, dia betul-betul harus menjauhkan dari sikap sombong dan angkuh. Hingga Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada benih kesombongan sekecil apapun. Karena kalau ada kesombongan, pasti ada kebanggaan, dari kebanggaan muncul pembangkangan. Dia akan mengambil dari agama yang cocok dengan dia, adapun agama, tuntunan Allah yang tidak cocok, dia akan abaikan. Ini yang terjadi pada iblis. Sebelumnya dia merupakan makhluk yang taat, begitu diuji oleh Allah, kesombongannya muncul yang tadinya tidak disadari. Oleh karena itu Allah mengatakan, aba wastakbar. Ketika diperintahkan sujud, dia mengatakan, dia menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Karena ini menjelaskan masa sebelumnya. Dia tidak menyadari bahwa dirinya sombong kecuali waktu diuji. Kita ini tidak tahu diri kita sombong tidak sombong, ya, kecuali setelah kita menjalani ujian. Kita tidak tahu kita ini jujur tidak jujur kecuali waktu diserahkan amanat. Baru pada saat itu akan terlihat apakah kita termasuk orang yang jujur atau tidak. Jadi seluruh kehidupan kita ini merupakan ladang ujian. Oleh karena itu kita perlu waspada dari dua penyakit yang tidak terpisah satu dengan lainnya, yaitu sombong dan iri. Sombong ini merupakan penyakit iblis. Iri dengki juga merupakan penyakit iblis. Yang mendorong dirinya untuk membangkang dan menentang adalah iri dan dengkinya. Yang membuat dia merasa tidak patut untuk tunduk kepada Allah juga apa? Sombong dan bangga dirinya. Nah, kita akan membaca beberapa ayat dari surat An-Nisa, dimulai dari ayat 49. Dari 49, mari bersama-sama kita renungkan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dari dua penyakit tersebut, yaitu penyakit bangga diri, merasa diri ini betul-betul baik, sempurna, suci, mulia, atau sebagai hamba yang terdekat dengan Allah, atau merasa sebagai hamba pilihan. Kemudian di sisi yang lain, ya, subhanallah, watak dengki dan iri yang menyelewengkan dan menyimpangkan seorang dari kebenaran. Nah, kita akan baca bersama-sama ayat-ayat yang kita akan pelajari. Mudah-mudahan dapat kita fahami dengan benar, dapat kita betul-betul ambil pelajaran dan jauhkan kita dari sifat-sifat yang berbahaya tersebut. Kita akan baca kembali Al-Fatihah, ya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Apa kamu tidak memperhatikan, wahai Rasulullah? Apa kamu tidak melihat mereka-mereka yang menganggap diri mereka suci, menganggap diri mereka mulia, menganggap seolah-olah mereka berada pada kedudukan yang amat tinggi? Balillahu yuzakki man yasha. Ini semua merupakan tindakan yang tidak benar dan bodoh. Bukan mereka, ya, yang menentukan siapa yang suci, siapa yang kotor, siapa yang mulia, siapa yang hina. Balillahu yuzakki man yasha. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mensucikan siapa yang dikehendaki. Wala yuzlamuna fatila. Dan mereka tidak akan dizalimi sekecil apapun. Fatil di sini, ya, menunjukkan hadirin sekalian perumpamaan sesuatu yang kecil dan rendah. Mereka tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Walaupun kamu menganggap diri kamu suci, menganggap diri kamu mulia, menganggap diri kamu seolah-olah memiliki kafling-kafling di surga, semua itu tidak akan berarti apa-apa, karena yang menentukan adalah Allah. Siapa yang dimaksudkan dengan ayat ini pada saat turunnya? Yang dimaksudkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang beranggapan nahnu abna'ullah wa ahibba'u, seperti dalam suratul Maidah, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u.
Orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan kami adalah kesayangan Allah dan anak-anaknya. Maksudnya kami anak-anak kesayangan Allah. Dijawab oleh Allah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau betul kalian sebagai anak-anak kesayangan Allah, kenapa Allah menyiksa, menghukum kalian dengan dosa kalian? Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ingkar dengan banyak hukuman. Di antaranya Allah kutuk mereka menjadi monyet yang hina. Betul enggak? Mereka diperbudak oleh Fir'aun dan dianiaya. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan tetap dalam kehinaan. Kemudian mereka diserbu oleh pasukan Nebukadnezar dari Babilonia yang menghancurkan mereka. Mereka juga diserbu oleh Alexander Al-Makedonia. Mereka disiksa, dianiaya juga pada masa Raja Romawi Titus pada tahun 70 Masehi. Mereka terus berkali-kali mengalami kehinaan setiap mereka ingkar. Kalau betul-betul kalian anak kesayangan Allah, kenapa Allah menyiksa kalian dengan dosa kalian? Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian gak ada bedanya dengan manusia yang lain yang diciptakan Allah. Kemuliaan kalian tergantung syukur kalian dan ketaatan kalian, bukan karena nasab kalian. Sebagaimana ini merupakan peringatan bagi Bani Israel, peringatan juga bagi keluarga keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan orang-orang yang merasa dirinya sebagai seorang Habib atau dia berasal dari keturunan Nabi, ya, dari pihak wanita syarifah mulia karena nasabnya. Kalau dia bersikap angkuh sombong, menganggap dirinya suci dan mulia, maka ini yang akan menjatuhkan dirinya sebagaimana yang menjatuhkan Bani Israel. Kalau mereka merasa aman dari azab Allah, orang-orang Yahudi Nasrani juga mengatakan hal yang sama. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka bilang sekali-kali kami tidak akan terbakar oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ini angan-angan mereka. Sedangkan Nabi, keluarga Nabinya, sahabat Nabinya dulu orang yang betul-betul penuh rasa khawatir dan takut. Orang yang terdepan dalam beramal, orang yang paling bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendidik anak keluarga mereka untuk betul-betul bersikap tawadhu dan merendahkan diri. Ini kemuliaan mereka. Jadi bukan nasab yang mengangkat mereka, tapi apa? Iman ketakwaan mereka yang membuat nasab mereka menjadi mulia. Dulu sebelum Islam bangsa Arab bagaimana? Tenggelam dalam kejahiliaan. Betul tidak? Begitu mereka beriman pada Allah, iman mereka yang memuliakan nasab mereka. Bilal sebelum beriman hamba sahaya, tapi begitu dia beriman bertakwa, duduk sejajar dengan Nabi kita sebagai sahabat mulia beliau. Salman Al-Farisi datang dari Persia, seorang yang tidak dikenal sebelum dia beriman. Begitu dia beriman, Rasulullah masukkan dia dalam keluarga Nabinya. Jadi kesempatan terbuka bagi setiap orang untuk masuk ke dalam golongan yang mulia dengan iman, ketakwaan dan ketaatan. Tapi siapa-siapa yang diberikan kemuliaan nasab, kedudukan, tapi tidak disyukuri, maka orang seperti ini orang yang menjatuhkan dirinya, bukan dijatuhkan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman pada akhir surat Muhammad, wa in tatawallau, kalau kalian berpaling, kalian wahai keluarga Nabinya, wahai bangsa Arabnya, atau wahai kaum musliminnya, kalau kalian berpaling tidak menyambut seruan Allah, Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain. Yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kemudian mereka tidak seperti kalian. Dalam perjuangan menghadapi Israel, sebagian besar negara-negara Arab duduk berpangku tangan. Bahkan Emir Saudi Muhammad bin Saud datang ke Israel memberikan dukungan, termasuk raja-raja mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mendiamkan mereka? Tidak. Di sini ujian yang menentukan apakah mereka orang-orang yang beriman, apakah bukan orang-orang yang beriman. Tahu-tahu dari Indonesia yang jauh ternyata mengirimkan para dokter, membangun rumah sakit, memberikan dukungan buat mereka. Ini kemuliaan buat orang-orang kita di Indonesia yang mempunyai kecintaan kepada saudara mereka di Palestina, padahal bukan satu bangsa. Ini pelajaran buat kita agar kita tidak tertipu oleh syaitan. Tapi begitu orang-orang membanggakan diri mereka, akan menjadi jebakan syaitan dan berkumpul bersamanya. Mulai kalau dia tidak dihormati, tidak dihargai, ya, atau perhatian jauh dari mereka, akan muncul kedengkian dan kebencian. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, anak Adam, anak langsungnya tega membunuh saudaranya, apa kira-kira?
Yang mendorong dirinya untuk membunuh saudaranya karena rasa dengki. Persembahan saudaranya diterima, persembahan ini tidak diterima. Langsung dia mengatakan, qala la aqtulannak, aku akan membunuh engkau. Dijawab oleh saudaranya untuk menyadarkan dia, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Kalau kamu ingin diterima, bertakwa pada Allah. Tapi dia tidak terima gara-gara kamu, amal saya tidak diterima. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau kamu mengulurkan tangan kamu untuk membunuh saya tidak akan mengulurkan tangan saya untuk membunuh kamu. Saya takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tapi apa? Rasa dengki membakar dirinya, menghilangkan akalnya. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Dia terbawa oleh nafsunya, akhirnya membunuh saudaranya. Setelah dia membunuh, baru timbul perasaan menyesal yang luar biasa. Tapi nasi telah menjadi bubur. Ini bahaya kedengkian. Begitu juga saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, apa yang mendorong saudara-saudara Yusuf untuk memasukkan saudara mereka ke dalam sumur? Ini anak Nabi, betul tidak? Sebagaimana Habil dan Qabil anak Nabi, ini juga anak Nabi, bersama-sama berserikat untuk membunuh saudaranya pertama. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salih. Kalian bunuh Yusuf agar bapak kalian hanya perhatian terhadap kalian, menyayangi kalian dengan hilangnya Yusuf, atau kalian buang jauh-jauh di muka bumi hingga ayah kalian tidak lagi melihat Yusuf. Setelah itu kalian bertaubat jadi orang baik. Artinya mereka tahu ini perbuatan salah. Bayangkan anak-anak Nabi terbakar oleh kedengkian, tega untuk membunuh saudaranya. Betul tidak? Yang mereka inginkan agar perhatian bapak mereka penuh kepada mereka. Padahal waktu mereka kecil dulu, ayahnya juga sama peduli terhadap mereka. Sekarang adik mereka yang kecil beda dong dengan kalian yang sudah dewasa dan mandiri. Ini anak yang masih kecil. Sebagaimana dulu ayah kalian memperlakukan kalian dengan mulia, memberikan perhatian bagi anaknya yang masih kecil, bukan berarti sekarang ini dia tidak lagi mencintai kalian. Tapi apa? Orang tua sekarang melihat anaknya yang kecil yang tidak mandiri. Jadi kita lihat bagaimana kedengkian ini luar biasa membakar seseorang. Oleh karena itu Allah ingatkan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan ini musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan teman. Dia mengajak kalian supaya masuk dalam rombongan yang menjadi penghuni api neraka sa'ir. Bukan niat baik. Dia ngajak kita supaya ikut bersama dia, menjadi teman dia dalam api neraka. Nanti begitu kita salahkan mereka, syaitan mengatakan apa? Dulu saya mengajak kalian, kalian ikut. Padahal Tuhan kalian mengajak kalian dan dia menepati janjinya, kalian abaikan. Jangan salahkan saya nggak mampu menolong kalian, kalian juga nggak mampu menolong saya. Jadi kalau kita lihat luar biasa hari ini sekalian, bahaya kesombongan dan kedengkian. Yang menyebabkan orang-orang Yahudi, ya, Nasrani menolak Nabi kita Muhammad SAW apa? Kedengkian. Mereka beranggapan kenabian seharusnya ada pada Bani Israel, tetap pindah kepada Bani Ismail. Kharajatin nubuwatu min Bani Israel ila Bani Ismail. Kenabian pindah dari Bani Israel kepada Bani Ismail. Padahal mereka saksikan bukti-bukti kenabiannya. Bahkan mereka dulu yang menyebarkan, tapi karena datang dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan mereka, mereka tolak. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan lain-lainnya menolak Nabi karena apa? Apa karena tidak benar? Tidak. Mereka bersaksi akan kebenaran Nabi. Bahkan mereka sembunyi-sembunyi mendengarkan Nabi membacakan Al-Quran sampai air mata berlinang-linang. Begitu ketemu Abu Jahal dengan Abu Sufyan, Abu Jahal bertanya, min aina aqbalta ya Abu Sufyan? Dari mana kamu datang? Dijawab, min haitsu aqbalta minhu ya Abul Hakam. Dari tempat kamu datang. Mata mereka berlinang. Akhirnya Abu Sufyan bilang, kenapa kamu tidak beriman kepadanya? Dijawab oleh Abu Jahal, mentang-mentang dia saudara sepupu kamu. Ankana bin Amik. Akhirnya dua-duanya bersumpah untuk tidak lagi mendengarkan Rasul, supaya orang-orang Quraisy tidak terpedaya nanti akibat ulah perbuatan mereka. Ternyata besoknya mereka
mendengarkan lagi, karena Abu Jahal berpikir Abu Sufyan tidak akan datang, Abu Sufyan juga berpikir Abu Jahal tidak akan datang. Ini membuktikan mereka sebetulnya menyadari kebenaran Rasul. Cuma mereka mengatakan, kenapa kok wahyu turun pada seorang yatim dari anak yatim Quraisy, bukan dari orang yang kaya? Dan kenapa turun di Bani Hashim? Kenapa bukan turun di Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal? Dulu mereka berlomba dalam menyambut jamaah haji, dalam menyediakan makanan maupun minuman, masing-masing berlomba dalam kebanggaan. Tahu-tahu wahyu diturunkan oleh Allah kepada seorang anak yatim dari anak yatim Quraisy. Jadi kedengkian ini, hadirin sekalian, menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Dan kita tahu kedengkian ini muncul juga tidak lepas dari kesombongan. Kesombongan juga melahirkan kedengkian. Jadi saling berpengaruh satu dengan lainnya. Kalau kita perhatikan geger nasab saat ini yang heboh dan diributkan, tidak lepas dari dua hal: kebanggaan sebagian orang, kedengkian sebagian orang yang lain. Dua-duanya wal'iyadzubillah bukan orang yang akan disambut oleh Allah, tapi orang-orang yang sama sekali tidak akan dilihat oleh Allah. Tapi kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa, yang mereka dambakan Allah, hari akhirat, dan hatinya selalu mengingat Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apakah Habib mulia karena nasabnya? Tidak, itu bukan usaha dia, tapi Allah uji dirinya. Lalu yang non Habib, apakah hina karena dia bukan Habib? Tidak. Kalau dia beriman bertakwa, maka dia akan melompat menuju kedudukan yang mulia dan tinggi. Kenapa orang harus bangga? Kenapa orang harus dengki? Ini penyakit-penyakit orang-orang yang betul-betul dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka sadar. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana akibat dari kedengkian. Setelah itu Allah ingatkan, unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Lihat wahai Rasulullah, bagaimana mereka mengada-adakan kebohongan. Kami. Kemudian yang bangga mengatakan kami begini, kami begitu. Yang dengki mulai juga mengada-adakan kebohongan. Lihat bagaimana mereka mengada-adakan kebohongan, dan cukup ini merupakan satu dosa yang amat nyata. Begitu orang bangga, bisa melahirkan kebohongan. Begitu orang dengki juga bisa melahirkan apa? Juga kebohongan. Wa ainur ridha an kulli aibin qalilatun walakinna aina sukhti tubdil masawiya. Orang kalau cinta, semua yang jelek gak kelihatan, tapi kalau benci, semua yang baik tidak akan terlihat, yang kelihatan hanya yang buruk. Betul tidak? Jadi begitu orang dengki, maka dia tidak akan lihat kebaikan orang yang dia dengki. Begitu juga begitu seorang mulai bangga diri, ya, dia hanya melihat kebesaran dirinya, kemuliaannya. Dia lupa untuk mengoreksi dirinya, padahal seharusnya seorang hamba yang benar itu selalu mengoreksi dirinya. Bukan matanya melihat aurat orang lain yang diperhatikan kekurangannya dan berusaha memperbaiki dirinya. Kemudian dia tidak akan pernah merasa iri terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain, karena kekayaan Allah melimpah. Kalau dia nggak dapat di sini, dia bisa dapat dari yang lain. Betul nggak? Kenapa dia harus iri terhadap pemberian Allah yang ada pada seseorang, padahal dia bisa mendapatkan pemberian-pemberian yang lain? Manifestasi dari kedengkian orang-orang Yahudi, ya. Padahal mereka tahu kebenaran, diceritakan pada ayat 51 di sini. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak melihat, memperhatikan kepada mereka yang telah diberikan nasiban minal kitab, bahagian dari Alkitab? Allah ajarkan kitab Allah kepada mereka. Ternyata kitab Allah mereka abaikan, mereka beriman kepada jibti dan taghut. Dan mereka berkata kepada orang-orang kafir bahwa orang-orang kafir ini lebih benar, lebih lurus jalan hidupnya dibandingkan dari orang yang beriman. Kejadian ini terjadi ketika tokoh Yahudi Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab, musuh Rasulullah dan musuh Islam yang luar biasa dahsyatnya. Yang ajaib, anak perempuannya istri Rasul, bapaknya musuh bebuyutan Rasulullah, ya, yang menghasut dan memfitnah, mengobarkan peperangan, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Dia merupakan pemimpin Bani Nadir. Tapi subhanallah, maha kuasa Allah, putri beliau yang bernama Safiyah ternyata istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan gak hadirin sekalian?
Jadi orang nggak bisa disamakan. Setelah Bani Nadir mengalami kehancuran, Huyai bin Akhtab mulai keliling di tengah-tengah suku bangsa Arab, menghasut mereka untuk mengobarkan peperangan dalam memerangi Nabi kita Muhammad SAW.